Si paling perdana. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi 3 korban dari kebakaran besar di Glodok Plaza, Jakarta Barat pada hari Jumat 24 Januari 2025. Brigjen Prima Heru Yuli Hartono menyampaikan bahwa melalui pemeriksaan DNA, tim gabungan forensik berhasil mengenali 3 dari 14 korban yang sebelumnya dilaporkan hilang, yaitu Zuhi F. Raja, Aulia Belinda, dan Oshima Yukari. 2 dari korban teridentifikasi, yaitu Aulia Belinda berusia 28 tahun dan Oshima Yukari berusia 30 tahun. Oshima berdarah Indonesia Jepang yang merupakan putri dari seniman Jawa Tengah Edi Sunarsono, diketahui berprofesi sebagai pramugari dan berada di lokasi untuk menghadiri pesta ulang tahun. Sementara Aulia adalah awak kabin Lion Air. Kedua wanita ini memiliki jejak karir yang cemerlang di dunia penerbangan. Hingga kini, tim forensik masih menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi 9 jenazah lainnya, mengingat kondisi tubuh yang sudah terbakar parah. Keluarga korban diminta bersabar selama proses identifikasi lanjutan yang dilakukan dengan seksama. Selamat malam Indonesia. Anda sedang mendengarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi terakhir Jumat 24 Januari 2025 bersama saya Teguh Fadila. Berikut fokus utama kami malam ini. Presiden Prabowo pangkas APBN 2025, target hemat 300,69 triliun rupiah. Wali Kota Jakarta Barat diperiksa dalam kasus korupsi di Disbud DKI Jakarta. Korea Selatan rekomendasikan dakwaan pemberontakan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Presiden Prabowo Subianto menetapkan langkah penghematan APBN 2025 sebesar 306,69 triliun rupiah melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas, uang honor, dan pos anggaran tidak mendesak lainnya. Kebijakan ini diatur dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 dengan pengurangan sebesar 256,1 triliun rupiah pada belanja kementerian lembaga atau KL dan 50,59 triliun rupiah pada transfer ke daerah atau TKD. Presiden menekankan bahwa pengeluaran prioritas seperti gaji pegawai dan bantuan sosial atau bansos tetap dijaga. Para menteri diberi batas waktu hingga 14 Februari 2025 untuk melaporkan perincian pelaksanaan kebijakan ini kepada Presiden. Namun, keputusan ini menuai kritik karena dinilai dapat mengganggu pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, khususnya pariwisata dan jasa. Analisis Roni P. Sasmita menyebutkan bahwa pemangkasan perjalanan dinas yang sering menjadi pemicu aktivitas ekonomi rendah dapat berdampak buruk pada bisnis transportasi, perhotelan, dan restoran. Roni juga mengingatkan bahwa kebijakan serupa di masa Presiden ke-7 Joko Widodo sempat menimbulkan protes dari sektor usaha dan hanya berlangsung selama 1 tahun anggaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, kebijakan penghematan ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pemulihan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan konsep sebagai ibu kota politik. Dalam rencana ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk membangun sarana dan prasarana lembaga legislatif dan yudikatif, termasuk gedung parlemen. Konsep tersebut mengadopsi model serupa di negara seperti Belanda, di mana ibu kota resmi dan pusat pemerintahnya terpisah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimukti Yudhoyono atau AHY menekankan pentingnya merealisasikan trias politika di IKN. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas untuk lembaga legislatif dan yudikatif yang tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga bagian integral sistem demokrasi Indonesia. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa desain di ekosistem legislatif dan yudikatif yang sudah ada sedang ditinjau ulang atas arahan Presiden Prabowo agar selaras dengan visi dan misi baru Presiden. Selain anggaran negara (APBN), pembangunan KN melibatkan investasi melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU senilai 60,93 triliun rupiah. Dana ini juga digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur utama seperti gedung pemerintahan, jalan, PLTS, dan fasilitas perumahan. Proyek pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2027, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota yang modern dan strategis.
penyelidik Korea Selatan pada Kamis 23 Januari merekomendasikan dakwaan terhadap presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Rekomendasi ini diajukan kepada kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul oleh Kantor Investigasi Korupsi atau CIO setelah penyelidikan selama 51 hari terkait deklarasi darurat militer yang gagal pada Desember 2024. Menurut laporan AFP, Yoon dituduh memimpin dan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaan dengan berkonspirasi bersama Menteri Pertahanan dan Komandan Militer untuk mendeklarasikan darurat militer. Deklarasi tersebut yang hanya berlangsung selama 6 jam sebelum ditolak oleh parlemen bertujuan untuk mengecualikan pemerintahan sipil dan mengganggu tatanan konstitusional. Yoon yang saat ini ditahan menjadi presiden pertama Korea Selatan yang menghadapi penyelidikan pidana saat menjabat. CIO menyatakan bahwa Yoon bersikap tidak kooperatif selama penyelidikan dan berulang kali menghalangi upaya penggeledahan. Kini, jaksa memiliki waktu 11 hari untuk memutuskan apakah akan mendakwanya yang dapat membawa kasus ini ke pengadilan pidana. Tim hukum Yoon meminta jaksa untuk mematuhi proses hukum dalam penyelidikan lebih lanjut. Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah di lingkungan Dinas Kebudayaan atau Disbud DKI Jakarta. Selain Uus, 9 saksi lainnya termasuk mantan penjabat, direktur perusahaan swasta, dan pengelola sanggar seni turut diperiksa untuk memperkuat pembuktian dalam kasus ini. Penyidikan mengungkap bahwa dana kegiatan seni dan budaya diduga diselewengkan melalui penggunaan tim event organizer pribadi dan sanggar fiktif oleh sejumlah penjabat Disbud DKI. Kasus ini telah menetapkan 3 tersangka utama, yaitu berinisial IHW, Kepala Disbud DKI Jakarta, inisial MFM, Pelaksana Tugas atau PLT, Kabid Pemanfaatan, dan inisial GAR. Ketiganya diduga bersengkongkol untuk menyalahgunakan anggaran dengan memalsukan dokumen surat pertanggungjawaban atau SPJ. Mereka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan daerah terkait. Kejaksaan menyebut perbuatan tersebut melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara dan menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di DKI Jakarta. Legenda sepak bola Belanda, Gerald van den Broek, resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia untuk mendampingi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas senior. Selain itu, Van den Broek juga akan menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan untuk tampil di Olimpiade 2028. Pengumuman resmi ini disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui media sosialnya pada Jumat 24 Januari 2025. Van den Broek yang pernah menjadi salah satu pemain kunci saat timnas Belanda meraih gelar juara Piala Eropa tahun 1988 dianggap sebagai tambahan penting bagi jajaran pelatih. Dengan pengalamannya, ia diharapkan mampu membawa perubahan signifikan terutama bagi timnas U23. Erick juga menyebut bahwa dengan bergabungnya Van den Broek, Kluivert kini memiliki 3 asisten pelatih asal Belanda. Sebelumnya, PSSI telah menunjuk Denny Laza yang berdarah Maluku serta Alex Pastoor, pelatih dengan pengalaman membawa 3 klub promosi di Eredivisie, sebagai asisten Kluivert di timnas senior. Nantinya, Kluivert juga akan didampingi oleh 2 asisten pelatih asal Indonesia untuk melengkapi tim pelatih timnas Belanda. Sekian DNP Evening News edisi terakhir, Jumat 24 Januari 2025. Terima kasih atas perhatian Anda selama 10 bulan ini telah memilih DNP Evening News sebagai sumber informasi yang faktual dan terkini bagi Anda. Mulai 27 Januari 2025, DNP in the Morning akan hadir mengisi ruang informasi Anda di pagi hari, tetap dengan berita faktual dan terkini. Layangkan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadilah pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.